Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Kawasan ekonomi khusus ganja medis Indonesia. Kan yang dilarangkan peredaran gelap. Belakangan ini wacana penggunaan ganja untuk keperluan medis kembali ramai dibicarakan. Hal ini muncul seiring dibahasnya isu tersebut di DPR RI. Salah satunya disorot oleh Hinca Panjaitan yang menekankan pentingnya riset sebelum kebijakan diambil. Hasilnya nanti kayak kakor lantas, 88% balik ke kegiatannya. Sementara itu, dalam perkembangannya, muncul berbagai usulan terkait penggunaan ganja untuk medis, mulai dari penggunaan terbatas hingga wacana kawasan khusus. Meski demikian, wacana ini menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat. Ada yang menilai ganja memiliki potensi dalam dunia kesehatan. Namun, ada pula yang masih khawatir akan risiko penyalahgunaannya. Lalu, seperti apa pandangan masyarakat terkait hal ini? Berikut tim Apa Cerita Rangkum. Saya rasa Pemerintah lebih ketat lagi. Apakah Anda pernah mendengar wacana penggunaan ganja medis untuk kebutuhan medis di Indonesia? Sebenarnya udah pernah dengar, cuman kalau ibaratnya pendapat saya sih setuju-setuju aja. sebelumnya saya juga pernah dengar, Kak. Saya sudah pernah dengar. Belum pernah Kak, baru kakak yang bilang baru saya dengar. Tahu? Pernah dengar Kak, pernah dengar. Sering sekali, apalagi di media sosial kan sering banyak keluar gitu usul-usulan dari DPR. Bagaimana tanggapan Anda terkait isu wacana itu? Pendapat saya sih setuju-setuju aja, karena kan memang sebenarnya kalau ganja itu bukan yang berbahaya banget kalau memang dikonsumsi secara berlebihan ya kan. Tapi kalau untuk medis ya aku setuju-setuju saja sih Kak. Nah, kalau menurut saya pribadi ini, saya rasa bagus untuk dilegalkan, Kak. Asalkan sesuai dengan tujuan awalnya. Dimana sepengetahuan saya, ganja ini memang bagus untuk medis. Dimana bisa membantu penyembuhan kronis mungkin. Juga kalau dilihat dari sisi positif dari pada bagian ekonominya juga bagus untuk pemasukan negara, di mana kita ketahui bahwa negara-negara kita sekarang banyak ketergantungan pada obat-obat impor. Sebenarnya kalau memang itu ada kebutuhan medis ya boleh-boleh aja. Tapi secara pengetahuan kita tentang negara kita, terkadang baik tenaga medis mau tenaga kerja manapun pasti ada beberapa orang yang terkadang mementingkan diri sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat juga kan takut kalau usulan tersebut disalahgunakan. Jadi menurut pendapat saya, jika berjalan dengan baik, boleh-boleh aja. Tanggapan saya cukup bagus untuk melegalisasikan ganja medis ini Kak, karena sangat berguna bagi saya, bagi seluruh apa yang terkena penyakit, misalnya kejang, penyebab epilepsi, banyak manfaatnya lah Kak. Apalagi kan kalau untuk manfaat di negara ini kayaknya bisa menjadi sektor pajak baru bagi pemerintah kan Kak, untuk memasukkan rantai pasok, budidaya, pengolahan atau semacamnya lah. Apa manfaat atau risiko yang perlu dipertimbangkan dalam wacana ini menurut Anda? Kalau resikonya menurut saya ya Kak, nantinya pasti bakal ada oknum yang menyalahgunakan legalisasi ganja ini Kak, karena kan bisa jadi mereka ada oknum yang akan menyalahgunakan izin ini Kak. Manfaatnya mungkin bagi orang-orang yang membutuhkan, Kak. Ini bagus, ganja medis ini bagus saya rasa untuk orang yang membutuhkan, seperti orang-orang yang mengalami nyeri kronis, Kak. Nah, mungkin untuk hal-hal yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah untuk melegalkan ganja medis ini adalah bagaimana jika nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab
yang menggunakan ganja medis ini lebih daripada dosis yang telah ditentukan untuk ganja medis, Kak? Menurut saya resikonya boleh dipertimbangkan. Iya, takutnya ya begitulah, kalau Indonesia kan tahu sendiri. Kalau resiko sih menurut saya karena untuk kesehatan ya, dia tidak terlalu beresiko besar karena itu juga membantu sebenarnya untuk kesehatan. Tetapi kalau segi dia di luar konteks kesehatan ya itu pasti beresiko tinggi gitu. Kalau manfaatnya pasti ada Kak, bagi kayak dia kan bisa untuk juga untuk kesehatan itu tingkat kesadaran, bisa untuk tingkat kesadaran, bisa untuk mengurangin dari rasa bius, itu kan juga bisa digunakan oleh ganja. Karena itu pimpinan saya bertanya kepada BNN dan juga saya bertanya. Menurut Anda, apakah Indonesia sudah siap jika wacana ini diterapkan? Kayaknya belum, kayaknya belum. Jujur saya rasa negara ini sedikit kurang siap untuk menetapkan wacana ini, Kak. Menurut saya belum siap, belum. Karena masyarakat Indonesia ini kan juga banyak pengguna ganja, narkotika, pokok sama sabu-sabu juga. Jadi menurut saya belum siap sih. Sudah menurut saya sendiri. Tapi dalam konteks tetap untuk medis. Ada peraturan-peraturannya, tidak boleh dihilangkanlah peraturan itu. Menurut saya ya harus siap Kak, karena kan banyak yang manfaat dari ganja medis ini, karena kita bisa jadi ya itu tadi manfaatnya Kak, untuk merangsang nafsu makan, banyak manfaatnya lah bagi manusia Kak. Tapi kita harus menjaga resiko juga untuk jangka panjang sih menurut saya Kak. Apa harapan Anda terkait wacana ini? Ya lebih diperhatikan aja sih Kak, soalnya banyak juga kan sekarang ganja itu kayak dipakai bukan untuk hal yang berguna tapi untuk kepentingan sendiri aja gitu. Iya Kak ya. Kalau harapan saya sih semoga pemerintah juga mengerti tentang perkembangan ganja terutama dan khususnya ke dunia medis, karena juga kita harus melihat dari masyarakat yang banyak membutuhkan pengobatan seperti ganja untuk kesehatan mereka gitu Kak. Ya, harapan saya untuk wacana ini, jika memang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Kak, saya harap banyak dari pihak-pihak yang berwajib untuk ikut mengawasi agar ganja medis ini tidak disalahgunakan untuk kedepannya. Menurut saya, jika kebijakan seperti ini diberlakukan, pemerintah lebih ketat lagi untuk peraturannya mengenai usulan ini, supaya usulan-usulan ini betul-betul berjalan dengan baik, supaya tidak sia-sia, supaya tidak merugikan masyarakat maupun pemerintah. Ya harapan saya itu tadi lah Kak, bisa segera dilegalisasikan karena banyak manfaat juga kan bagi masyarakat ataupun negara. Itu tadi lah Kak. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju.